Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-temanku. Apa kabar? Mudah-mudahan semua kondisi sehat, baik orangnya maupun tanduran kita. Oke ya teman-temanku ya. Ini suasana sebenarnya sudah sore ya. Sudah menunjukkan jam 4 sore. Namun karena matahari sangat cerah, jadi nampaknya masih siang teman-teman. Aktivitas kita hari ini ke ladang ya, sore ini akan melakukan penyemprotan untuk tanaman cabai ikotafi kita yang tumpang sari dengan padi dan bawang merah. Oke ya teman-temanku ya, hari ini tepat usia 22 hari setelah pindah tanam. Jadi alhamdulillah hampir keseluruhan tanaman kita tumbuh dengan apa yang kita harapkan. Artinya alhamdulillah tanaman kita pertumbuhannya bagus. Namun ada sedikit kendala juga teman-temanku ya, yaitu ada sebagian kecil tanaman kita itu yang terkena bercak daun. Nah ini penyakit yang sangat yang sangat ditakuti petani di masa tanaman cabai usia pertumbuhan atau vegetatif. Nah, biasanya teman-temanku ya, kalau cuaca musim hujan, kemudian panas, siangnya panas terik, biasanya untuk penyakit bercak daun itu mudah menyerang untuk tanaman cabai kita teman-teman. Jadi teman-temanku ya, untuk bercak daun ini memang harus segera kita tangani sedini mungkin. Walaupun tanaman kita lihat masih 1-2 yang terkena, harus segera kita tangani. Karena penyakit bercak daun ini tidak bisa kita anggap remeh teman-temanku. Sebab penyakit bercak daun ini gampang sekali menjalar alias menular ke teman-temannya atau tanaman cabai kita yang sehat. Jadi dampaknya teman-temanku, untuk tanaman yang terkena bercak daun ini yang tidak segera kita tangani, itu perlahan-lahan nanti daunnya akan menguning, dan bahkan itu nanti daunnya akan mudah gugur teman-teman. Dan tidak hanya daun saja teman-temanku, jadi bahayanya juga nanti itu kalau penyakit bercak daun itu tidak segera disembuhkan atau tidak segera diobati, itu nanti tidak hanya daun, tapi bakal bunga ataupun bunga itu, bahkan pentil daripada cabai itu sendiri juga bisa rontok teman-temanku. Nah, makanya harus segera kita tangani. Kalau teman-temanku dapati ada tanaman kita yang terkena bercak daun, walaupun hanya 1-2 yang terkena, kita harus obati. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang sehat-sehat itu juga harus kita tangani untuk antisipasinya teman-temanku. Baik teman-temanku ya, sebelum saya lanjutkan untuk apa saja yang akan kita semprotkan hari ini teman-temanku, kita perlihatkan dulu kondisi tanaman cabai kita yang 22 hari setelah pindah tanam ini. Nah, untuk cabang Y-nya alhamdulillah sudah mulai panjang pangkal Y-nya ya teman-temanku ya. Dan nah, ini calon bunganya teman-temanku. Ini yang sebisa mungkin harus kita jaga ya, dari istilahnya keguguran. Tentunya maka kita harus perlu yang namanya pengobatan dari bercak daun. Walaupun tanaman ini sehat teman-temanku, ini kalau kita tidak istilahnya beri antisipasi, beri antibodi, ini bisa-bisa tertular dengan kawannya yang terkena bercak. Oke ya teman-temanku ya, ini tanaman cabenya sudah 2 jengkal ya. Kemudian bawang merahnya juga sudah mulai hampir keluar umbinya teman-teman. Jadi alhamdulillah
musim ini nampaknya Allah beri kemudahan dibanding dengan musim kemarin untuk perawatannya ya teman-temanku ya. Ya tetap saja kita usaha dan ikhtiar. Artinya teman-temanku, kita untuk kita untuk sejauh ini artinya tidak boleh puas terlebih dahulu teman-teman, karena untuk usia cabai yang seusia seperti ini itu terkadang rentan perubahannya teman-teman. Hari ini bisa kita lihat masih mulus, bisa jadi di kemudian bisa sebaliknya teman-teman. Jadi ya harapan kita ya mudah-mudahan mulus terus sampai finish ya teman-teman, amin. Mudah-mudahan tanaman-tanaman teman-temanku semua juga mulus ya, artinya sesuai yang kita inginkan teman-temanku. Oke teman-temanku, tanpa berlama-lama kita akan tunjukkan pestisida yang akan kita semprotkan ya. Ini racikan spesial ini teman-temanku. Ini kita fokuskan untuk penyembuhan dari bercak daun. Ya mudah-mudahan dengan pestisida yang akan kita semprotkan ini mudah-mudahan efektif untuk penyembuhan dan pengobatan serta pengendalian daripada bercak daun itu sendiri teman-teman. Oke ya teman-temanku ya, kita lanjut untuk pestisidanya. Oke teman-temanku, jadi fungisida yang kita gunakan untuk pengendalian bercak daun khususnya, yang pertama andalan kita adalah Simoxanil teman-teman ya. Jadi mereknya bebas teman-temanku. Ini kebetulan saya memiliki Sagrimox. Saya gunakan ini adalah 2 sendok makan teman-temanku. Ini bahan aktifnya Simoxanil 52%. Kemudian untuk memperkuat untuk biar lebih jos, saya juga mix fungisidanya. Satu lagi teman-teman, saya gunakan Jampro ya. Ini Dimotomov bahan aktifnya, dan ada juga satu lagi Amectoctradin. Jadi biasanya yang berbahan aktif Dimotomov ini sangat baik untuk busuk-busukan, baik busuk daun ataupun busuk ranting. Untuk bercak daun ini juga termasuk busuk daun teman-teman ya, karena memang yang diserang adalah daun. Dan tidak menutup kemungkinan kalau bercak daunnya ini tidak segera tertangani, ini juga bisa menyebar ke batang daripada tanaman cabai kita teman-temanku. Oke ya, jelas ya. Jadi 2 fungisida ini kita gunakan yang ada bahan aktifnya Dimotomov dan juga Simoxanil. Mudah-mudahan ya ikhtiar kita untuk pengobatan dan penanganan daripada bercak daun ini bisa efektif teman-teman. Dan juga saya kembali gunakan Movento. Ini untuk pengendalian trip dan kutu-kutuan, dan saya mix dengan Samit teman-teman ya. Samit ini kita untuk tungau. Dan saya juga tadi pagi-pagi sudah keliling dan ada ulat-ulat kecil yang baru menetas, makanya saya kembali gunakan Metomil ya, bahan aktif Metomil. Ini merek dagangnya Metomil 50 SP. Ini bisa untuk pengendalian ulat-ulat yang baru menetas. Dan yang terakhir ya, jadi teman-temanku, saya biasanya memang selalu campur-campur. Artinya untuk fungisida dan insektisida saya selalu padukan. Karena apa? Karena untuk efektivitas cara kerja, efisiensi waktu dan tenaga. Dan satu lagi saya juga campurkan pupuk daunnya. Saya kembali gunakan Santamicro. Ini adalah pupuk mikro ya. Jadi tanaman cabai kita atau tanaman-tanaman teman-teman yang lain memerlukan namanya unsur mikro ini, baik itu mangan
ataupun sulfur, besi, tembaga, zinc, boron, dan lain-lain, agar pertumbuhannya lebih maksimal teman-teman. Jadi istilahnya tidak hanya NPK saja teman-teman, pupuk mikro juga harus kita penuhi. Walaupun memang kebutuhan tanaman itu untuk unsur mikronya jumlahnya cukup sedikit teman-temanku ya. Jadi ini satu saset ini 2,5 gram untuk satu tangki teman-teman. Oke ya teman-temanku ya. Jadi hari ini kita fokuskan pengendalian bercak daun, pengobatan bercak daun, juga sekaligus untuk kutu dan ulat, serta untuk pupuk daun teman-teman. Sejauh ini mudah-mudahan aman teman-temanku ya. Asal jangan teman-temanku mencampur pestisida yang kita semprotkan dengan bahan-bahan alkalis. Artinya seperti kalsium dan tembaga teman-teman. Itu nantinya bisa mengurangi efektivitas daripada daya kerja pestisida. Selama yang kita semprotkan bukan unsur-unsur alkalis tadi teman-teman, mudah-mudahan aman. Masih kita bisa mix, kita campur untuk menghemat tenaga kita. Karena toh bukan kerjaan kita bukan nyemprot saja teman-teman, banyak kerjaan-kerjaan yang lain ya. Barangkali kalau kita mungkin kerjanya ataupun tanaman kita cuma 1000 pohon ataupun 2000 pohon, masih bisa kita semprotnya kita sendiri-sendiri tanpa dimix. Tapi kalau tanaman lebih dari 5000 pohon ya, barangkali teman-teman bisa rasakan sendiri, kita akan kewalahan ya, punggung kita akan kecapean untuk ngangkat sener ataupun sprayer kita ya teman-temanku ya. Oke ya teman-temanku ya, jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat video kita kali ini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tanamannya juga sehat, hasilnya melimpah dan barokah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.